Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini baiklah kita datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah renungan harian keluarga. Senin 17 Januari 2022 dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di sorga. Bapa yang begitu mengasihi dan menyayangi kami umat ciptaan-Mu ini. Dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap Engkau dalam satu persekutuan ibadah. Kami senantiasa percaya bahwa dengan kami menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini, akan menguatkan, menghiburkan, dan memberikan sukacita dalam perjalanan hidup sebagai orang-orang beriman. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Demikian firman Tuhan. Kita patut mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab kita ada sampai saat ini hanya karena kemurahan dan perkenanan-Nya. Di bawah judul Berita yang Menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada, tinggal, menetap di suatu tempat, dan ketika kita menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pun pelayanan, kita tentu diperhadapkan melihat dan mendengar berbagai hal, baik itu sesuatu yang menyenangkan dan membawa sukacita, ataupun sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan. Mungkin tidak menjadi persoalan kalau kita mendengar sesuatu yang membawa dalam kesukacitaan. Tetapi mungkin menjadi persoalan dalam hidup ini ada sesuatu yang mendatangkan kesedihan dan kepahitan. Sebab kita masih dapat melihat dan mendengar dengan begitu baik, maka tentu ada tanggapan, respons yang dapat diberikan secara pribadi dalam kehidupan
untuk bisa menanggapi sesuatu hal yang menyedihkan dan menyakitkan itu. Nah, saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, begitupun yang diperhadapkan kepada murid-murid Tuhan. Setelah peristiwa Pentakosta, ketuangan Roh Kudus, hal-hal yang mengherankan dilakukan oleh murid-murid Tuhan, Petrus dan Yohanes bersama dengan teman-temannya. Tetapi hal-hal ini mendatangkan kemarahan, ketidaksenangan dari mereka yang menamakan diri pemuka-pemuka agama, tua-tua Israel. Sesuatu hal yang mendatangkan kesedihan, kepahitan, tetapi sesungguhnya begitu baik respon yang diberikan oleh murid-murid Tuhan. Ketika mereka mendengar, mereka tidak marah, tidak emosi, tidak membalas kata-kata yang tidak baik dengan hal yang sama. Yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Berserulah mereka kepada Tuhan, tentu dalam doa dan permohonan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berarti mereka percaya bahwa sesungguhnya Tuhan ada. Tuhan hadir dan berpengapa dalam kehidupan tugas pelayanan penginjilan dari murid-murid Tuhan. Tantangan masalah yang dihadapi bukanlah suatu hambatan untuk lari dari tugas panggilan itu. Tetapi sesungguhnya hal ini senantiasa menjadi kekuatan, sukacita untuk Tuhan lebih lagi menyatakan segala kuasa mujizat-mujizat Tuhan dalam pelayanan murid-muridnya. Doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan mendatangkan jawaban dan keberpihakan dari Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi kehidupan dengan suatu istilah penuh dengan keras, dunia yang penuh dengan keras, tidak harus dihadapi dengan keras. Kejahatan tidak harus dihadapi dengan kejahatan. Mulut yang menyebarkan fitnah dan hoaks tidak harus dibalas dengan hal-hal demikian. Baiklah orang-orang beriman berkata, berlaku dalam menanggapi semuanya itu dengan penuh kebijaksanaan.
tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh ada dalam tindakan kekerasan. Dan tentu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita ada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Berseru kepada Dia. Ia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak akan membiarkan umatnya. Disertainya kita. Dilindunginya kita. Supaya kita dapat mampu melangkah. Melewati semua pergumulan hidup ini. Karena tentu kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kebenaran. Melakukan keadilan. Menyatakan yang salah. Dan sudah dapat kita mengerti apa yang akan dihadapi. Tetapi kita mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya berita firman Tuhan yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran yang kita nyatakan, di sana kita akan dikuatkan selalu. Sebab berita-berita itu penginjilan, Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan kita adalah berita yang menguatkan. Fisik pun lemah, tetapi iman tetap kuat kepada Dia. Tetap berdoa. Tetap berserah kepadanya. Karena Tuhan, Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Bapa yang begitu baik dalam hidup ini. Menganugerahkan kami hati pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Supaya kami sabar, bijak dalam menghadapi segala persoalan, segala tantangan dikala mengiring Tuhan. Sekalipun kami dituduh, difitnah, tetapi kami percaya ketika kami berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah kami sekalian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah, jemaat-Mu, mereka sekalian yang dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, umur panjang, selamat, sejahtera, menikmati berkat Tuhan dalam tugas kerja, usaha, bisnis yang ada,
menikmati berkat Tuhan dalam berumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam pergumulan yang dihadapi jemaat Tuhan. Baik dalam pribadi maupun keluarga. Diberi kekuatan, dihiburkan oleh Tuhan. Supaya dapat mampu melangkah menjalani hidup dengan kekuatan iman. Ya Allah, Bapa di sorga, diberkati oleh Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah dengan program-program untuk kami masyarakat mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan, keamanan, dan ketenteraman. Diberkatilah oleh Tuhan badan pekerja yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten bersama dengan pelayan khusus yang ada, perangkat pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami sekalian jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara yang bisa mendengar dan melihat ibadah renungan harian keluarga saat ini, Tuhan memberkati. Ada perlindungan-Mu, ada penyertaan-Mu, ada berkat-Mu dalam kehidupan yang kami tapaki, yang kami jalani. Ketergantungan kami kepadamu Tuhan, sebagai umat ciptaan-Mu, kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, ketika kami dianugerahkan sehat, kuat, ketika kami masih diberi nafas hidup untuk bisa bergerak, beraktivitas, maka tidak lain kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Hidup dan penghidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan yang berpengasihan. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca dan renungkan hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Terima kasih.